Jumpa lagi di channel kami Toko Pertanian Indonesia Tani ya. Untuk edisi kali ini tanggal 29 September 2021 ya. Edisi kali ini kita akan melakukan panen bareng atau petik bareng jagung ya sahabat tani. Nanti juga kita akan menyaksikan pidato dari Bapak Menteri Pertanian Indonesia ya dalam acara panen bareng Nusantara se-Indonesia ya sahabat tani, untuk memperingati Hari Tani Nusantara sahabat tani. Coba nanti kita juga kehadiran para petani serta petugas dari Jagung Pioner ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, seperti ini Bapak Dinas dari Kabupaten Purworejo sama para petani sedang menyaksikan live streaming dari Bapak Menteri Pertanian ya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, kita dengarkan Bapak Menteri Pertanian pidato lewat live streaming ya sahabat tani ya, dalam rangka panen raya jagung se-Indonesia untuk memperingati Hari Tani Nusantara ya sahabat tani ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Karena wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah an yu'afi ni'mahu wa yukabi masjidah ya rabbana lakal ham amma yang bagili jalali wa jim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli jalali yaziran min ahli. Ibu Bupati Grobogan dan segenap jajaran unsur Muspida yang saya cintai, banggakan dan hormati. Ibu Sri Sumardi, terima kasih ya. Kita udah diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini, di daerah ini. Dan tadi mantap banget Ibu Bupatinya. Kalau Ibu Bupati seperti ini, saya yakin masyarakat akan lebih mudah dan lebih cepat sejahtera, insyaallah. Para pejabat dari Kementan, para dirjen hadir di sini. Yang pertama Dirjen Tanaman Pangan, mohon diri. Ya, makasih. Ada Dirjen Perkebunan, ada Dirjen Hortikultura, tanaman buah dan lain-lain sebagainya. Ada Dirjen Peternakan. Hadir juga staf khusus Menteri Profesor Tima. Siapa lagi? Ya, para direktur tadi hadir juga Direktur PU yang agak gendut ini. Tadi banyak catatannya Ibu Bupati, awas lu kalau nggak salah. Pak Genjari, makasih di kamu hadir. Pak Dandi, Pak Kapolres, terima kasih. Dan tokoh-tokoh yang ada, maaf saya tidak sebut satu persatu, Pak Camat, Pak Desa, dan segenap tokoh tani yang ada. Kita hari ini mau melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Bupati dengan masyarakat Grobogan adalah sesuatu yang bisa mewakili seperti apa sebenarnya seluruh gerakan pertanian khususnya jagung yang ada di seluruh Nusantara. Maaf Ibu, saya selalu mau bangga nyampaikan, saya bekas kepala desa, saya bekas lurah, saya bekas camat, saya bekas sekwilda Pak, saya bekas bupati 10 tahun, saya bekas wagub 5 tahun, saya gubernur 10 tahun. Oleh karena itu, kalau ada bupati yang betul-betul memperhatikan pertanian, majulah pertanian itu. Dan kalau maju pertanian, yang pertama, pasti makannya rakyat aman. Yang kedua, kalau dia bertani dan masih bertani dengan baik, pasti dia sehat. Karena makanan itu sekaligus adalah nutrisi kesehatan. Yang ketiga, pertanian sekaligus membangun lapangan kerja, Pak. Yang kerja di sini, yang sebentar ngumpul, sebentar kasih turun di tempat penggilingan, sesudah di penggilingan, dibawa lagi naik ke truk, dijual lagi ke satu tempat. Itulah pertanian.
Jadi mengolah dengan baik Ibu Sri, anggota DPD juga hari tadi, dan selalu mengawal menentang kemana aja. Terima kasih. Jadi pertanian itu lapangan kerja. Dan kalau ini tertangani dengan baik, tugas pemerintah untuk melakukan stabilisasi ekonomi, itu pasti terjadi, Bapak. Kalau begitu, pertanian adalah pilar ekonomi, pilar kekuatan kehidupan, pilar kesejahteraan, stabilisasi ekonomi dan kehidupan masyarakat dalam bentuk sosial yang ada, sehingga pertanian menjadi basic hadirnya daerah yang baik. Gerobokan bisa begini tentu saja karena hadir pemerintahan yang selalu saja mengawal kehidupan rakyat melalui pertanian yang baik dan tentu sektor-sektor lainnya. Itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kita. Itulah yang Presiden Jokowi mintakan pada saya hari ini, Bapak, untuk turun ke lapangan. Dan saya cuma bilang sama Pak Dirjen, 2 hari lagi kita mau panen raya di seluruh Indonesia. Di mana yang paling hebat, di situ kita mulai, tapi sekaligus akan dihadiri hari ini mewakili seluruh Indonesia 29 kepala daerah yang ada di lapangan. 3 gubernur, terima kasih Pak Gubernur Sumatera Utara hadir dalam webinar ini. Terima kasih Pak Gubernur Sumsel hadir. Terima kasih Pak Gubernur Kaltim. Tapi Kaltim udah tinggalkan tempat, tinggal diakili. Dan para bupati wali kota yang ada. 2 hari kita nyampaikan, 3 hari saya baru pulang dari Italia, dari sebuah konferensi pertanian G20 dan FAO di Roma. Dan ternyata 2 hari kemudian saya baca di media katanya nggak susah dapat jagung. Ya ada yang teriak nggak dapat jagung di mana-mana, jagung langka gitu. Padahal sebelum saya berangkat data kita mengatakan kita ada overstock jagung 2 ton lebih, 2 juta ton. Data kita menunjukkan kita akan panen di atas 5 juta. 15 juta ton jagung. Data kita menunjukkan seperti itu. Kemudian yang akan kita konsumsi kurang lebih 13 juta. Berarti ada 13 juta lebih. Berarti ada kelebihan di atas 1 juta sampai 2 juta. Ada carry over yang kita bawa dari 2020 ke 2021 adalah kurang lebih 1 juta lebih. Oleh karena itu ada 3 juta lebih nih. Insya Allah setelah kita makan 13 juta, setelah kita pakan ternakan 13 juta, maka masih ada tersisa hampir di atas 2 juta. Kalau gitu nggak ada masalah. Ya kecuali memang cari jagung di supermarket sampai 7.000 nggak mungkin dapetin. 7.000 ton di supermarket mana ada. Atau di Tanah Abang nggak dapat lah itu dating. Tapi kalau kau gerobokan hari ini, gerobokan mau berapa kamu? Beli aja. Dan terima kasih Jarum Kopong udah bawa dia punya peralatan untuk memanen langsung di sini. Terima kasih semua. Bahkan tadi kita udah tanda-tangani orang yang minta jagung. Kalau begitu jagung itu Bapak adalah sesuatu komoditi yang pasti bisa ditanam di seluruh daerah kita di seluruh Indonesia ini. Dan dari pengalaman saya mulai dari kepala desa, lurah, jagung itu dilempar aja tumbuh kok. Katakanlah saya mendramatisasi kata-kata itu. Ya, jagung itu hanya tidak tumbuh di 2 tempat, di aspal dan di kuburan. Ini karena ada orang yang maki-maki saya, katanya mentan pembohong. Loh, saya tidak pernah dengar ada puso di jagung kok. Itu juga yang Bapak Presiden tanya ke saya. Apa betul kau punya data? Saya bilang begini, data itu diklarifikasi dengan 3 sistem. Yang pertama melalui standing crop yang ada di litbang kami.
Yang kedua melalui AWR, Agriculture War Room yang ada, atau data yang melalui satelit, analisa satelit. Yang ketiga laporannya Ibu Bupati lah. Para bupati melaporkan setiap minggu dan validasinya Pak Dirjen setiap 1 minggu, kan betul ya? Yang kedua, data ini udah dicocokkan dengan BPS, Badan Statistik. Yang mana lagi yang salah? Nah, kemudian setelah ada polemik itu, saya dari luar negeri nelpon Pak Dirjen, seluruh eselon 1, eselon 2, validasi data semua ke daerah. Yang mana yang tidak tanam jagung itu? Sesuai dengan prediksi kita, ternyata alhamdulillah hasilnya jagung ada. Bahwa kemudian ada harga yang naik, lain lagi persoalan lah. Sekali-sekali biarlah petani jagung dapat uang juga kan. Ya jangan terus-terus tiba-tiba langsung kasih turun. Iya, ada saat-saatnya, namanya juga seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya bahagia sekali hari ini, dan saya yakin bahwa Ibu Bupati, para gubernur sekalian yang sudah kerja luar biasa, saya yakin sekali bahwa Presiden memperhatikan kita ini, dan mudah-mudahan tidak ada kepura-puraan. Di pertanian itu tidak boleh ada yang pura-pura marah Tuhan nanti. Oleh karena itu, kalau memang seperti ini, seperti inilah. Bahwa besok karena panen raya, besok akan ada fluktuasi harga, ada dinamika harga, itu bagian lain yang harus lagi Pak Bupati, Pak Gubernur, para menteri tangani secara bersama-sama. Nah, jangan lupa di seluruh dunia planet kita lagi goyang karena climate change yang ada, terjadi perubahan cuaca dan iklim yang sangat anomali di seluruh dunia. Itu juga yang merusak seluruh sistem pertanian yang ada di dunia. Saya baru keluar ini, saya terpilih jadi ketua G20 di bidang pertanian di seluruh dunia. Dan di dalam debat-debat dan diskusi kita, baik oleh Amerika, oleh Cina, menjadi sangat ragu dengan iklim yang ada. Oleh karena itu kita berpacu dengan alam, kita berpacu dengan air, kita berpacu dengan banjir yang setiap saat bisa mengancam kita. Kalau begitu ada kesempatan bertanam, mari kita tanam bersama-sama. Semaksimal-maksimalnya menjadi sangat penting untuk kita. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kepada seluruh bupati dan gubernur yang melakukan panen raya hari ini, mudah-mudahan tidak ada yang di bawah 6 sampai 6 ton. Kalau 6 ton itu berarti hasilnya saya sudah bisa perkirakan berapa per hektar. Jadi di atas 6 ton itu kali harga dasar saja misalnya 4.500, itu sudah sekian juta, puluh juta yang ada. Dikeluarkan kos produksinya atau biaya-biaya dan sekaligus tenaga kerja yang kita pakai di dalam, sudah kita keluarkan masih tersisa belasan juta rupiah. Itu tidak usah pakai pupuk yang disubsidi, Bu. Karena intervensi sampai 7 juta, 8 juta dalam 1 hektar kalau jagung, itu sudah mewah banget. Itu sudah bisa minum Coca-Cola di dalam sana. Sudah bisa merokok cerutu di dalam sana kalau 8 juta intervensinya, Ibu. Kalau itu, kalau dia 1 ton, 1 hektar 6 ton, cobalah kali berapa rupiah itu? Kali 4.000 saja misalnya, maka akan terjadi 6 kali 4 berarti 24. Dikurang 8 juta intervensi kita, tanpa subsidi pun dia masih menghasilkan per hektar sekian belas juta. Kalau begitu, kur pun akan aman. Kemarin ini pertanian menggunakan kur 55 triliun. 55 triliun. Kami tidak gunakan APBN. Kebijakan Bapak Presiden dengan kur itu luar biasa. Dan 55 triliun itu yang macet 0,03%, Ibu. Selesai. Hari ini saya bahagia karena Gerobokan Ibu Bupati telah pakai di atas 920 miliar kurnya.
itu berarti adalah intervensi awal yang bisa berjalan. Apalagi Pak Dirjen PSP, kalau pupuk yang dibilang tadi itu lancar-lancar di sini. Yang tidak kasih lancar suruh ganti aja itu orang yang tidak kasih lancar di Bupati. Suruhkan aja. Yang ada memang pupuk itu disubsidi bagi yang tidak mampu lah kurang lebih. Kita butuhkan pupuk subsidi 24 juta ton. Klarifikasi kita yang mutlak harus dikasih 14 juta ton. Mau keuangan negara cuma 9 juta. Jadi memang harus seleksi banget. Yang nggak boleh kita jadinya jadi ribet. Ganti aja itu Bu. Ya para bupati jangan segan-segan, kasih tahu saja yang mana itu. Kita ganti orang yang bermain-main dengan cara itu. Udah sedikit sulit. Kartu tani tidak perlu kalau memang itu menyusahkan rakyat. Tidak perlu. Ibu Bupati tanggung jawab, tapi ya perbankan jangan main-main. Ini Pak, pertanian itu nggak boleh main-main karena ini terkait hajat rakyat 273 juta orang. Jangan main-main. Dan pertanian itu Indonesia ini negara keempat terbesar dunia. Keempat. Sesudah Cina, Amerika, India, Indonesia, Bapak. Dan dari mana dia bisa makan? Dari tanahmu yang ada sekarang ini. Dan jangan kira tanah kita ini walaupun subur tidak sebanyak negara lain. Oleh karena itu memang pupuk menjadi bagian-bagian penting. Varietas yang baik menjadi bagian penting. Dan kalau pentingnya adalah tata kelola yang tidak pura-pura, tata kelola yang korupsi dan lain-lain, itu yang harus kita coba hindari secara bersama. Saya setuju Ibu Bupati. Kasih tahu saya kalau ada yang main-main. Mohon Kejari bantu saya. Jangan termasuk distributor, nggak boleh. Apalah yang berpihak pada rakyat kalau bukan pertanian. Dan pertanian itu adalah lapangan kerja terbesar. Kalau cuma industri, cuma tambang, barangkali ribuan orang. Tapi kalau pertanian pasti menyentuh 273 juta orang. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu terima kasih kepada semuanya yang hadir di tempat ini, kepada mereka yang hadir di sini, Pak Dirjen. Ya, karena kita di Gerobokan kok tambahlah 10.000 lagi kok punya bantuan di sini. 10.000 jagung ini. Yang lain juga boleh, ya. Yang hadir bupatinya hari ini yang panen tambahin 1.000 hektar semuanya. Masing-masing tambahin. Pak Dirjen, kalau ada kau punya traktor, kalau ada ini perintah harus ada. Ya. Kasih traktor satu orang satu. Traktor lagi jadi kecil banget lagi. Tentu traktornya gede-gede juga lah, orang udah setengah mati panen ini. Baru 2 hari, 3 hari kan Bu Bupati, saya cuma 3 hari kasih tahu ya, 2 hari. Kita mau panen, ternyata bisa itu Pak. Kemarin saya ekspor. Merdeka ekspor itu 17 provinsi, hanya 7 hari kita bisa ekspor 7,2 triliun. 7 hari. Nggak boleh dihitung sebelumnya, nggak boleh sesudahnya, hanya 7 hari. Dan kita berharap tidak ada kabupaten yang tidak ekspor. Ternyata yang ekspor 344, yang tidak mengekspor cuma 71. Kalau gitu kita kuat banget nih. Cuma memang harus ya ngotot-ngotot dikit lah. Gitu. 7 hari bisa 7,2. Pantas saja kalau pertanian ekspornya ini tahun yang lalu itu naik 15,4%. Nilainya hampir 500 triliun rupiah. 450. Di bulan 1 ini ekspor kita naik hampir 39%. Bulan 1 nilainya 299 triliun. Kurang apa? Pak Presiden kemarin perintahkan saya, ini tahun kau harus ekspor. Saya bilang siap Bapak. Kita akan ekspor beras kita. Dan kemarin
Alhamdulillah beras oke. Kemarin itu buah-buahan oke. Jadi seperti itu. Oleh karena itu negara kita ini membutuhkan memang kerja kita yang lebih kuat, kebersamaan yang lebih utuh. Kalau ada yang kurang, mari kita sama-sama memperbaiki, tidak saling melempar tanggung jawab, tetapi kemudian kita sama-sama mengendalikan apa yang harus kita lakukan secara bersama. Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya hormati, saya berharap KUR, Ibu Bupati, kalau walaupun targetnya sudah 900, kalau mau lagi kasih tahu saya. Saya masih sekarang ini baru pakai kurang lebih dari 70 triliun, saya punya KUR baru terpakai 62 T. Jadi ada sisanya untuk Ibu Bupati dan para bupati lain yang ada di tempat ini yang hidup, yang mengikuti kegiatan ini. Saya sungguh berharap bahwa jagung salah satu komoditi yang harus kita pelihara, Bang. Jadi padi, jagung itu tidak boleh bersoal gitu. Sawit nggak boleh bersoal, Pak Dirjen. Ya, kopi tidak boleh bersoal itu. Jadi seperti itu. Yang lain jep-jep lah. Tetapi kalau ini, makanya saya ngotot banget kalau dibilang ini nggak ada, Bu. Karena saya nggak yakin. Bahkan Pak Dirjen, Presiden, Pak Dirjen Tanaman Pangan, Presiden bahkan minta lipat 2 kali kan ini. Jadi siapa Pak Ibu Bupati, kalau masih ada daerahmu yang belum disiram jagung, kasih tahu. Ya, tahun depan kita mainkan lagi lebih kuat dari apa yang ada. Mohon bantuan para perbankan yang ada di sini, KTNA, HKTI, sama-sama kita lakukan sesuatu yang baik. Terakhir sekali, budidayanya udah bagus. Pasca panen harus diperkuat. Kita berharap panen segera cepat selesai. Tanah cuma membutuhkan 14 hari untuk istirahat. Saya segera lakukan penanaman berikutnya segera mungkin. Sepanjang air masih ada, segera dikejar. Dan kalau terjadi masalah, cari spillway-nya, cari jalan keluarnya. Antara lain, kalau tiba-tiba air terlalu banyak, perbaiki irigasi, melakukan in-out dari lahan-lahan yang ada. Kalau memang ada yang puso, ada yang memang bersoal, lapor Pak Bupati. Ibu Bupati nyampaikan ke Pak Gubernur, Pak Kadis, sampaikan pada kami, tidak boleh nunggu. Banjir itu hanya sampai biasanya tidak lebih dari 4 hari, 5 hari. Sesudah dia habis banjirnya, kalau memang ada pertanaman yang salah atau bersoal, segera diperbaiki. Segera kita menyesuaikan. Nah ini, langkah-langkah ini saya berharap besok kita bisa temukan lebih baik. Saya mengapresiasi seluruh gubernur, seluruh bupati yang hadir hari ini melakukan panen raya jagung Nusantara se-Indonesia. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, panen ini kita mulai bersama. Sekian, ridha Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk melaksanakan panen raya. Oke sahabat tani, kita saksikan untuk panen jagung bersama di Desa Wonosari, Kabupaten Purworejo ya. Mohon untuk jaga jarak. Oke sahabat tani, sampai di sini dulu konten kali ini untuk edisi pemanenan jagung atau pemetikan jagung serentak se Nusantara Indonesia ya sahabat tani ya. Mudah-mudahan pidato Bapak Menteri Pertanian Indonesia tadi dapat memberi semangat para petani ya untuk selalu meningkatkan hasil taninya.
Jangan lupa untuk subscribe video kami di bawah ini dan jangan di skip ya videonya ya sahabat tani ya. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Salam petani sukses. Membawa jagung, mengangkat jagung secara serempak Bapak Ibu. Mohon izin.